Bayangkan skenario ini. Anda lagi duduk santai nih di teras rumah, menikmati kopi pagi Anda, dan tiba-tiba Anda baca berita utama bahwa sebuah kejahatan serius baru saja terjadi di lingkungan Anda. Skenario yang cukup menegangkan ya untuk pagi hari. Pastinya. Tapi ada satu detail yang bikin Anda mungkin berhenti mengunyah sarapan. Pelakunya ini sama sekali bukan manusia. Oke, Bayangkan sebuah robot canggih yang melakukan kejahatan itu. Mungkin itu sebuah drone kecil yang dengan presisi matematis merampok toko perhiasan, atau mungkin mobil otonom yang Anda beli bulan lalu dengan sistem navigasi AI terbaru, tiba-tiba menabrak seorang pejalan kaki di persimpangan jalan tanpa alasan yang jelas. dan itu memunculkan pertanyaan hukum yang sangat besar. Tepat sekali. Pertanyaan besarnya adalah, siapa yang akan masuk penjara untuk kejahatan ini? Apakah Anda sebagai pemilik mobilnya, padahal Anda lagi tertidur di kursi penumpang? Mungkin sang pembuat kode perangkat lunaknya ya. Nah, iya, orang yang duduk di kantor perusahaan teknologi ribuan kilometer jauhnya, atau apakah kita akan mengambil langkah absurd dengan memenjarakan robot itu sendiri ke dalam sel besi? Itu pertanyaan yang luar biasa kompleks. Betul. Dan selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Kita hari ini akan membedah sebuah buku akademis yang sangat komprehensif berjudul The Laws of Robots, Primes, Contracts, and Torts, karya Ugo Pagallo. Misi kita pada sesi ini sangat jelas nih. Kita akan mengambil konsep-konsep hukum pidana, hukum kontrak, dan kelalaian sipil yang biasanya, ya Anda tahu sendiri, sangat rumit dan penuh jargon. Seringkali bikin pusing kepala ya. Teknologi yang melesat begitu cepat. Kalau kita melihat lanskapnya secara objektif, kenyataannya adalah teknologi robotika dan AI saat ini berkembang jauh lebih cepat daripada kemampuan hukum itu sendiri untuk beradaptasi atau bahkan merespon. Kecepatan inovasinya memang gila-gilaan ya. Sangat gila. Kita benar-benar sedang berada di titik balik sejarah yang sangat krusial. Sebuah momen di mana sistem hukum kita, yang udah dibangun perlahan selama berabad-abad, khusus untuk mengatur perilaku manusia, tiba-tiba dipaksa untuk memutuskan teka-teki eksistensial. Pengadilan dan pembuat undang-undang ini harus memutuskan, apakah robot itu sekedar benda mati layaknya pemanggang roti? Iya, atau mungkin dia punya status seperti hewan peliharaan gitu. Betul, yang punya otonomi terbatas. Atau, nah ini yang radikal, apakah ia merupakan sebuah entitas hukum baru yang sama sekali berbeda, yang bahkan mungkin punya hak dan kewajibannya sendiri? Ini bukan lagi sekedar eksperimen pemikiran di novel fiksi ilmiah loh. Ini udah jadi realitas ya. Iya, ini realitas hukum praktis yang sedang diperdebatkan secara sengit di ruang sidang, meja arbitrase, dan parlemen di seluruh dunia saat ini. Oke, mari kita bedah ini. Untuk memahami gimana kita bisa sampai pada titik kebingungan hukum ini, kita kayaknya harus lihat akar sejarahnya dulu ya. Saya setuju. Mari kita mundur ke tahun 1961. Waktu itu dunia lagi sibuk banget sama hal-hal geopolitik besar kayak perlombaan keluar angkasa, Yuri Gagarin, dan Perang Dingin. Tapi ada revolusi yang jauh lebih sunyi yang terjadi di pabrik perakitan General Motors di New Jersey. Peluncuran Unimed ya. Tepat, robot industri pertama di dunia yang secara resmi dipekerjakan untuk melakukan tugas pabrik. Itu momen transisi yang sangat fundamental. Karena untuk pertama kalinya konsep fiksi soal mesin yang bekerja otonom mulai mengambil bentuk nyata di dunia komersial. Bahkan kalau kita telusuri evolusinya dari titik Unimed itu, sejarah 70 tahun robotika ini seperti yang diilustrasikan dengan sangat elegan dalam teks Pagallo, bisa kita analogikan kayak simfoni klasik. Ada 4 pergerakan utama. Oh, ini analogi musik ya? Menarik, coba jelaskan. Pergerakan pertama itu ada Geo, yang berarti tempo yang lambat. Ini mewakili era robot industri di tahun 60-an tadi. Adopsinya sangat terbatas, alat-alatnya kaku, dan mereka cuma lakuin tugas repetitif di area yang terisolasi dari manusia. Jadi mereka benar-benar di dalam kerangkeng pabrik gitu ya? Ini secara dramatis mengubah metrik efisiensi produksi global, tapi ya masih terbatas di pabrik. Terus fase ketiganya apa? Fase ketiga itu ostinato, sebuah pola musik yang terus berulang, di mana industri robotika seolah terjebak pada ketergantungan absolut pada industri mobil selama beberapa dekade. Jadi perkembangannya kayak muter-muter di situ aja ya? Betul sekali. Dan akhirnya, kondisi saat ini, kita berada di pergerakan keempat, Prestissimo, sangat-sangat cepat. Didorong oleh hukum Moore tentang kapasitas komputasi yang berlipat ganda itu. Di udara sebagai kawanan drone, dan di laut sebagai kapal selam tanpa awak. Kecepatan inovasi di fase prestimoism ini pada dasarnya mengacaukan kemampuan regulator untuk bikin kerangka kerja yang relevan.
Berbicara soal fiksi yang mendahului realitas ini, mustahil banget kita bahas hukum interaksi manusia dan robot tanpa nyebut Isaac Asimov. Tokoh legendaris itu. Iya kan? Di tahun 1942, puluhan tahun sebelum Unimate dilas bersama di pabrik, Asimov merilis cerita pendek berjudul Runaround dan memperkenalkan apa yang kemudian jadi sangat ikonik, 3 hukum robotika. Anda yang dengerin ini mungkin pernah mendengarnya. Hukum yang sangat terkenal di kalangan sci-fi. Betul. Hukum pertama, robot tidak boleh melukai manusia atau membiarkan manusia terluka. Hukum kedua, robot harus mematuhi perintah manusia kecuali bertentangan dengan hukum pertama. Dan hukum ketiga, robot harus melindungi eksistensinya sendiri selama nggak bertentangan dengan hukum pertama dan kedua. Di atas kertas nih, kedengarannya kayak kerangka hukum yang sangat sempurna ya kan? Sangat elegan dan seolah menutupi semua celah. Iya, tapi ternyata praktiknya nggak sesederhana itu. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana cerita Asimov itu sendiri sebenarnya diciptakan justru untuk membuktikan kelemahan fatal dari hukum-hukum tersebut ketika dihadapkan pada realitas fisik dan logika komputasi. Gimana ceritanya tuh? Dalam cerita Runaround itu, ada robot bernama Speedy. Dia dikirim ke area tambang yang sangat berbahaya di planet Merkurius. Waktu diamati dari jauh, Speedy ini tiba-tiba mulai bertingkah sangat absurd. Dia lari muter-muter dalam lingkaran tanpa akhir, seolah-olah dia lagi mabuk atau malfungsi total. Mabuk di Merkurius ya? Kenapa dia bisa begitu? Penyebabnya itu konflik logika internal. Hukum kedua memaksa Speedy mematuhi manusia yang menyuruhnya ambil material di area mematikan itu. Tapi di saat yang sama, hukum ketiga mengharuskan dia untuk menghindari bahaya demi melindungi dirinya sendiri. Jadi dia maju kena, mundur kena. Persis. Karena dua perintah ini punya bobot urgensi yang sama di otaknya, pada jarak tertentu dari target, sistem resolusi konfliknya mengalami kebuntuan absolut. Teks Pagalo menyoroti isu yang jauh lebih dalam dari sekedar cerita fiksi ini sebenarnya. Masalah bahasa ya? Tepat sekali. Masalah utamanya adalah ketidakjelasan fundamental dari bahasa alami manusia. Kata-kata keseharian kayak melindungi, mematuhi, atau melukai, itu punya terlalu banyak lapisan konteks sosial. Menerjemahkan nuansa filosofis bahasa manusia ke dalam kode biner itu susah banget pastinya. Nyaris mustahil bagi insinyur saat ini. Hukum manusia selalu bergantung pada interpretasi dan konteks, sementara kode komputer menuntut metrik dan kepastian absolut. Perbedaan antara nuansa manusia dan kepastian kode, itulah yang membawa kita pada bagian paling aneh sekaligus mencerahkan dari eksplorasi kita hari ini. Ada satu fakta sejarah yang mengejutkan banget dari teks ini. Kita tuh ngerasa sangat modern gitu ya, waktu memperdebatkan status AI saat ini. Padahal sejarah mencatat, dari abad ke-9 sampai abad ke-19, pengadilan di Eropa benar-benar menyeret hewan ke ruang sidang. Ini fakta sejarah yang luar biasa aneh. Tahan dikurung di sel yang sama dengan tahanan manusia. Dan yang paling gila, di akhir abad ke-17, seekor kambing jantan di Rusia secara resmi diadili dan diasingkan ke Siberia. Seekor kambing. Seekor kambing diasingkan ke Siberia. Jadi, apa artinya ini? Apa dorongan psikologis kita untuk cari pihak yang bisa disalahkan ini bakal bikin kita kembali ke masa lalu? Apa pengadilan modern kita akhirnya bakal menyidang algoritma layaknya pengadilan abad pertengahan menyidang kambing Rusia itu? Menarik bahwa Anda mengangkat soal kambing Rusia itu, karena analogi tersebut memaksa kita melihat batasan inti dari filsafat hukum pidana modern. Untuk jawab apakah kita bakal menyidang robot, kita harus bedah dua konsep yang sering dicampur adukan oleh publik, akuntabilitas moral dan tanggung jawab hukum. Oke, apa bedanya tuh? Pengadilan abad pertengahan menyidang hewan untuk memulihkan tatanan moral di masyarakat, itu murni ritual psikologis, tapi hukum modern beroperasi dengan cara berbeda. Kalau sebuah mesin otonom jadi berbahaya, mesin itu jelas punya akuntabilitas fungsional. Maksudnya dia bisa dihancurkan gitu ya? Betul. Robot itu bisa dihancurkan, dibongkar, atau dihapus permanen dari cyberspace. Itu manajemen risiko. Tapi untuk mempenjarakan sesuatu secara pidana, hukum kita mensyaratkan adanya mens rea. Mens rea. Niat jahat ya? Iya, niat jahat, kesadaran penuh dan kehendak bebas. Secanggih apapun robot, dia nggak punya mens rea. Menghukum mesin biar dia belajar layaknya manusia itu hal yang nggak masuk akal dalam kriminologi. Konsep retribusi atau pencegahan nggak berlaku buat susunan logam dan algoritma.
Anda nggak bisa bikin perangkat lunak ngerasa menyesal dengan mengurungnya. Ya nggak mungkin software ditaruh di balik jeruji besi ya, karena kita nggak bisa memenjarakan mesin. Buku ini menjelaskan gimana sistem hukum sipil nyoba memformulasikan keagenan robot ke dalam 3 wajah keagenan robot. Nah, buat Anda yang dengerin, penting banget nih buat mikirin di kategori mana robot di sekitar Anda berada. Mari kita bahas wajah yang pertama. Wajah pertama ini robot dianggap sebagai sumber tanggung jawab pihak lain, mirip hewan peliharaan. Kalau anjing saya gigit tetangga, saya yang bayar tagihan rumah sakit. Di hukum ini disebut strict liability atau tanggung jawab mutlak pemiliknya. Sangat jelas. Wajah kedua, robot sebagai agen penuh atau proper agents. Ini bikin saya mikir keras karena penerapannya udah masif di bisnis finansial. Ah ya, robot traders di bursa saham. Konsep proper agents ini mengubah hukum kontrak secara radikal. Ini beroperasi setiap detik di seluruh dunia melalui algoritma perdagangan frekuensi tinggi. Tanpa campur tangan manusia sama sekali kan? Tanpa campur tangan manusia. Algoritma ini memantau pasar, buat keputusan investasi, dan transaksi ratusan juta dolar dalam hitungan milidetik. Hukum akhirnya mengakui bahwa kontrak antar 2 agen elektronik ini punya validitas hukum yang sama mengikatnya dengan kontrak yang ditandatangani manusia di atas kertas bermeterai. Luar biasa. Dan kemudian wajah ketiga, yang paling kontroversial, pribadi hukum atau legal persons. Ini pandangan radikal dari kelompok seperti Front of Robotic Liberation. Namanya kayak di film sci-fi banget ya, Front Pembebasan Robotik. Tapi argumen mereka serius di dunia akademis. Mereka usul kalau AI mencapai kesadaran tertentu, mereka harus diberi hak-hak konstitusional. Argumen mereka berpijak pada fakta bahwa hukum kita juga ngasih status legal persons ke korporasi. Kalau perusahaan bisa dituntut dan punya properti, kenapa entitas AI super nggak bisa? Tapi ide memberi hak pada robot ini jadi ironis banget pas kita masuk ke area militer. Di saat kita perdebatkan hak hidup mereka, kita udah lama ngasih mereka wewenang untuk mencabut nyawa manusia. Militer AS mendanai lebih dari setengah riset AI. Penggunaan pesawat tanpa awak kayak drone Predator melonjak eksponensial. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, penggunaan robot dalam perang menantang 2 pilar hukum perang. Pilar pertama, jus ad bellum. Kapan perang dibenarkan? Pilar kedua, jus in bello. Gimana berperang dengan adil? Jus ad bellum ini implikasinya ngeri. Kalau negara bisa kirim ribuan drone tanpa mengorbankan nyawa pasukannya sendiri, ambang batas politik untuk menyatakan perang jadi sangat rendah. Tidak ada kantong mayat yang pulang ke tanah air. Persis. Apakah ini bikin pemimpin lebih ceroboh memulai invasi? Dan apakah ini masih bisa disebut perang kalau cuma satu pihak yang berdarah? Pertanyaan etis yang berat, tapi komplikasi yang lebih mendesak secara teknis ada di ius in bello, prinsip proporsionalitas dan diskriminasi. Gimana sensor AI bisa bedain tentara bawa senapan sama warga sipil bawa payung dari ketinggian 5 km? Itu susah banget. Walau ilmuwan kayak Ronald Arkin berusaha memprogram hukum perang atau aturan pelibatan ke dalam robot. Ironisnya, Angkatan Laut AS sendiri ngakuin hukum manusia itu jauh lebih rumit dari logika biner. Hukum internasional saat ini tegas kalau robot salah tembak warga sipil, komandan manusia, dan otoritas politiklah yang memikul tanggung jawab pidananya, bukan mesinnya. Oke, dari zona perang militer, mari kita tarik mundur ke jalanan kota kita. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Ada metafora konseptual brilian di buku Pagalo, namanya Picciotto Roboto. Picciotto ini istilah dari mafia Sisilia ya? Ya, Picciotto itu kroco atau prajurit rendahan yang disuruh lakuin pekerjaan kotor. Gimana kalau robot dipakai buat kejahatan sipil biasa? Alih-alih merampok sendiri, penjahat ngirim drone atau robot humanoid. Buku ini memecahnya jadi 3 skenario tanggung jawab. Skenario pertama, Picciotto by design, atau dirancang semata untuk kejahatan. Teknologi yang dari awal dibikin buat ngelanggar hukum. Kayak kapal selam tanpa awak punya kartel narkoba Kolombia. Kalau di dunia digital, Pagelo ambil analogi kasus Mahkamah Agung AS tentang Grokster, software berbagi file yang emang dibangun buat pelanggaran hak cipta. Desainer dan produsennya langsung divonis bersalah. Prinsip yang sama berlaku buat insinyur yang bikin robot khusus buat tindakan ilegal. Skenario kedua, kejahatan niat atau crimes of intent. Ini beda karena teknologinya legal.
Misalnya drone pengantar barang biasa yang Anda beli di toko. Drone yang sepenuhnya sah ya? Betul, tapi Anda program ulang buat nyerang fisik tetangga Anda. Alatnya legal, niatnya kriminal. Hukum punya pendekatan mapan buat ini. Model perpetration by another. Hukum mandang ini sama kayak nyuruh anjing Rottweiler gigit orang. Robot cuma perpanjangan tangan niat jahat penggunanya. Jadi sang pengguna adalah pelaku utama. Pabrikannya bebas tuntutan. Sangat jelas ya. Tapi skenario ketiga ini yang bikin ahli hukum asuransi sakit kepala. Kejahatan kelalaian atau crimes of negligence. Ini AI komersial yang beradaptasi. AI yang belajar dari lingkungannya. Iya. Bayangin Anda punya robot asisten rumah tangga yang jalanin machine learning. Dia belajar terus tiap hari. Pas Anda lagi ngadain pesta kebun, tiba-tiba robot ini ngelakuin manuver fisik dan ngelukain tamu Anda. Anda nggak pernah nyuruh dia. Pabrik juga nggak pernah nulis kode buat nyakitin orang. Robot itu yang mengevolusikan pola efisiensinya sendiri. Siapa yang diseret ke pengadilan? Disinilah hukum kelalaian bergulat keras dengan konsep keterdugaan yang wajar atau reasonable foreseeability. Pengadilan harus tanya, apa pabrik lalai masang batas keamanan? Apa wajar insinyur harus bisa prediksi AI mereka bakal berevolusi jadi bahaya di pesta kebun? Kalau wajar, pabrik kena gugatan masif ya? Betul. Tapi pabrik bisa balik nuduh Anda. Apa Anda sebagai pemilik yang lalai pantaunya? Mungkin Anda ngabain peringatan keamanan atau nunda update software. Saling lempar tanggung jawab jadinya. Dan makin rumit karena sifat black box AI. Kadang insinyur yang nulis kodenya aja nggak bisa jelasin secara logis gimana AI itu ngambil keputusan spesifik di detik kejadian. Kalau insinyurnya aja bingung, gimana hakim bisa nentuin keterdugaan yang wajar? Ini bakal jadi arena pertempuran hukum paling epik ke depannya. Sungguh sebuah labirin argumentasi yang sangat rumit. Nah, buat Anda yang dengerin, kenapa Anda harus peduli sama semua ini? Pertanyaan yang bagus. Relevansinya apa buat kehidupan sehari-hari? Relevansi langsungnya adalah hukum kita ini lagi nyoba masukin teknologi yang nggak terduga ini ke dalam kerangka doktrin hukum lama. Kayak nyamain fitur autopilot mobil sama kelakuan anjing peliharaan. Atau nyamain robot trader saham sama karyawan akuntan. Pemahaman ini krusial banget buat Anda. Betul. Baik pas Anda lagi sekedar pakai autopilot di jalan tol, atau pas Anda pakai AI buat kelola reksadana pensiun Anda, biar Anda nggak kena tuntutan hukum, Anda wajib tahu di mana tanggung jawab mesin berakhir dan di mana kewajiban hukum Anda sebagai manusia dimulai. Menyintesiskan semua yang kita bahas, kita ini benar-benar lagi bertransisi. Tradisi hukum ribuan tahun yang tadinya cuma buat manusia, kini ditantang sama mesin yang punya otonomi dan versi niat mereka sendiri. Ini maksa kita semua untuk mendefinisikan ulang makna tanggung jawab personal dan eksistensi kehendak bebas manusia di era digital ini. Garis batas antara manusia dan mesin mulai memudar ya. Nah, untuk menutup eksplorasi mendalam kita kali ini, saya mau lempar satu pemikiran provokatif buat Anda renungkan. Silakan. Jika robot asisten personal Anda secara konstan belajar dari lingkungan sekitarnya, dan dia paling banyak menghabiskan waktu berinteraksi dengan Anda, Mengamati pola Anda setiap hari? ia mengamati cara Anda ambil jalan pintas, reaksi emosional Anda, lalu suatu hari dia ngelakuin sebuah kelalaian atau kejahatan. Apakah mungkin di masa depan pengadilan mutusin bahwa robot Anda sama sekali nggak rusak? Melainkan dia secara nggak sengaja meniru sifat buruk dari Anda. Apakah Anda siap dipenjara karena cermin silikon di rumah Anda meniru karakter Anda terlalu sempurna? Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya. Teruslah bertanya dan tetaplah penasaran.